Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sendi Pratama dan dua rekan saya Muhammad Ersa Kaisar dan juga Dimas Aji Santoso. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyusun kegiatan public speaking dengan metode ekstemporan dan juga metode manuskrip. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi. Baik, teman-teman semua, dalam materi yang pertama kita akan membahas tentang metode ekstemporan. Jadi metode ekstemporan di sini biasanya digunakan oleh si public speaking yang sudah ahli ataupun sudah berpengalaman. Dan juga perlu kita ketahui metode ekstemporan di sini setingkat lebih tinggi dari pidato impromptu gitu. Jadi dari segi misalkan dari segi waktu ataupun dari segi persiapan, karena dalam metode ekstemporan di sini kita itu harus membuat kerangka ataupun outline tentang pidato yang akan kita sampaikan begitu. Dan juga dalam metode ekstemporan di sini kita itu dituntut untuk berinteraksi lebih banyak dengan audiens begitu. Dan dalam penerapannya juga metode public speaking ini harus digunakan ataupun harus diterapkan dengan disiplin tentang outline yang telah kita buat ataupun kita rangkai begitu, sehingga ketika kita mematuhi outline ataupun kerangka yang sudah kita buat, pidato yang akan kita sampaikan itu cenderung lebih singkat tetapi dengan isi yang telah tersampaikan dengan baik. Berbeda halnya dengan kita tidak menerapkan ataupun tidak mematuhi kode etik yang telah kita sampaikan, jadi pidato yang kita sampaikan itu cenderung akan lebih lama. Jadi membuat si audien juga jenuh ataupun si audien juga malas begitu, ngantuk begitu. Dan juga dalam penerapan metode ekstemporan di sini tuh biasanya ditemui dalam presentasi produk ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya kita sosialisasi mengenai narkoba kepada masyarakat itu. Jadi biasanya di dalam kedua hal tersebut metode ekstemporan di sini itu lebih banyak ditemukan atau lebih banyak diterapkan begitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan apa sih yang harus dilakukan ketika kita berpidato. Yang pertama itu ada persiapan fisik ya. Yang dimaksud dengan persiapan fisik di sini yaitu adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga ketika kita berpidato kita itu dalam keadaan sehat ataupun prima begitu. Yang kedua itu ada persiapan mental. Yang dimaksud dengan persiapan mental di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menimbulkan keberanian ataupun kepercayaan diri ketika kita berbicara di depan umum begitu. Yang terakhir itu ada persiapan materi. Perlu kita ketahui dan telah kita sebutkan tadi bahwa ketika kita berpidato dengan menggunakan metode ekstemporan di sini, kita itu harus membuat outline ataupun kerangka ataupun poin-poin yang perlu kita sampaikan ketika kita berpidato. Nah, bagaimana caranya? Dalam persiapan materi di sini, poin-poin ataupun outline yang telah kita buat itu tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang metode ekstemporan di sini, izinkan saya untuk membagikan video sebagai contoh kepada teman-teman bagaimana sih metode ekstemporan itu dilakukan begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto yang saya hormati dan kepada kepala maupun wakil kepala sekolah SMP negeri maupun swasta Kabupaten Kota Mojokerto yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat diberikan kesehatan serta hidayah sehingga kita dapat bertemu pada acara pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malasnya belajar anak-anak. Para pelajar lebih memilih bermalas-malasan daripada bekerja keras. Hal itu sudah menunjukkan seberapa banyak pemuda dan pemudi yang bisa merusak bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Contoh nyata dari bermalas-malasan tersebut adalah mencontek. Banyak orang yang menganggap mencontek adalah hal yang biasa dan sudah lumrah untuk dilakukan. Padahal hal itu bisa sangat fatal di masa depan bangsa kita. Baik, selanjutnya saya Muhammad Esa Kaisar akan menjelaskan tentang teknik pidato manuskrip. Nah, di sini kalian udah pada tahu mungkin ya teknik pidato manuskrip ini. Teknik pidato manuskrip ini
teknik yang membacakan naskah dari awal kalimat hingga akhir kalimat. Nah, teknik pidato ini mungkin sangat baik gitu untuk public speaker yang pemula gitu, dikarenakan teknik pidato ini hanya membacakan kalimat demi kalimatnya, kata demi katanya dari awal hingga akhir yang sudah ditulis terlebih dahulu mungkin gitu. Namun meski hanya membaca, ada beberapa hal yang perlu dipelajari dalam teknik pidato ini, yaitu pada intonasinya, pada ekspresi wajahnya gitu ya, agar kita saat membacakan naskah tersebut tidak seperti robot gitu, hanya lurus saja, harus ada intonasinya gitu. Nah, teknik ini juga biasanya dipakai untuk menyampaikan pernyataan atau pidato resmi seperti pidato kenegaraan, pidato peringatan, hari besar nasional, dan laporan resmi. Nah, selanjutnya di sini ada ciri pidato manuskrip. Terkadang banyak orang yang bingung dengan membedakan model manuskrip dan extemporer. Di sini saya akan memberitahu gitu ciri pidato manuskrip. Yang pertama, orang yang berpidato membaca naskah dari awal hingga akhir. Yang kedua, berisi bukan hanya mengenai kerangka pidato, akan tetapi keseluruhan teksnya. Nah, umumnya pidato ini yang bertujuan melaporkan sesuatu secara detail atau sesuai fakta. Yang keempat, jenis pidato adalah yang tidak membutuhkan improvisasi. Yang kelima, cenderung untuk acara yang bersifat formal. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Ya, kali ini saya Dimas Aji Santoso akan menjelaskan tentang teknik manuskrip. Kembali seperti beberapa penjelasan sebelumnya, teknik manuskrip adalah teknik yang menggunakan atau membaca naskah. Orang yang mendapatkan mandat berpidato akan membacakan naskah dari awal hingga akhir. Jadi tidak heran jika banyak menyebutnya sebagai teknik membacakan pidato dan bukan menyampaikan pidato. Umumnya kesalahan dalam membaca jika menggunakan istilah asing ataupun kesalahan titik koma dan ejaan serta jeda dapat membuat pendengar merasa bingung. Inilah yang perlu dihindari sehingga tetap penting untuk melakukan latihan terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan teknik manuskrip kan membaca dengan membaca naskah ya, tapi tetap penting untuk latihan terlebih dahulu sebelum membacakan pidato itu di depan umum. Nah, contohnya jika perhatikan dengan sesama di televisi, umumnya para petinggi menyampaikan pidato dengan metode ini. Mereka akan memberikan sebuah informasi kepada publik tanpa perlu memastikan apakah publik mengerti dengan informasi tersebut atau tidak. Mereka akan berbicara terus di depan para wartawan yang kemudian para wartawan itu akan menyaring dan memberitakan informasi yang tadi dijelaskan atau dibacakan di depan umum. Nah, oleh sebab itu mereka tidak khawatir akan atensi pendengar jika hal ini diaplikasikan dalam pidato, perpisahan sekolah, dan lainnya yang secara langsung didengar oleh pendengar dalam satu waktu, maka metode membaca naskah dari awal hingga akhir akan sepi peminat. Nah, setelah saya membacakan teknik manuskrip, di sini saya akan memberikan contoh membaca teknik manuskrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Muspika Mejayan dan jajarannya, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Mejayan, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, serta teman-teman kelas 12 dan adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang saya banggakan.
Baik teman-teman, setelah kami memaparkan tentang metode ekstemporan dan metode manuskrip, izinkan kali ini kami untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, terdapat dua metode utama dalam berpidato, yaitu metode ekstemporan dan metode manuskrip. Metode ekstemporan memungkinkan pembicara untuk membuat kerangka pidato sebelumnya, memungkinkan juga interaksi yang baik dengan audiens, tetapi memerlukan disiplin dalam mengikuti kerangka tersebut. Di sisi lain, metode manuskrip melibatkan membaca naskah pidato secara langsung, biasanya digunakan untuk pidato yang lebih formal, atau ketika diperlukan keakuratan dalam penyampaian informasi. Pemahaman intonasi, penekanan kata, dan jeda sangat penting dalam metode manuskrip ini. Pemilihan metode pidato akan tergantung pada tujuan, audiens, dan konteks dari pidato yang akan disampaikan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan apabila teman-teman semua akan bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.